Apa itu suhuf? Pengertian suhuf secara singkat adalah sebuah lembaran. Kata suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Sedangkan kata sahifah sendiri memiliki makna lembaran yang dapat dijadikan sebagai media dalam hal tulis-menulis. Sehubungan dengan asal kata tersebut, masyarakat Arab juga terkadang menyebutkannya dengan sebutan koran. Mereka menyebutkan koran sebagai sahifah. Alasannya karena koran adalah kumpulan tulisan yang berbentuk lembaran. Ibnu Jarir at-Tabari juga sudah menyebutkan hal yang sama. Pengertian suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Dalam pernyataan tersebut, suhuf yang dimaksud adalah kitab milik Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian suhuf adalah sebuah wahyu Allah. Wahyu tersebut kemudian diberikan kepada Nabi dan Rasul-Nya, hanya saja berbentuk seperti lembaran-lembaran yang terpisah. Pengertian suhuf lainnya adalah wahyu yang diberikan oleh Nabi dan Rasul, dari Allah. Isi dari suhuf adalah pujian, zikir, nasihat dan tidak wajib untuk mengajarkannya kepada manusia. Setelah mengetahui pengertian suhuf, pembahasan selanjutnya adalah terkait perbedaan suhuf dan kitab. Pada hakikat, suhuf dan kitab sebenarnya memiliki sebuah persamaan. Persamaan tersebut diantaranya adalah langsung diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. Hanya saja, perbedaannya ada pada cara penyampaiannya. Kitab adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya. Tujuannya juga untuk diajarkan kepada umat manusia, sebagai sebuah pedoman hidup. Berbeda halnya dengan suhuf. Suhuf adalah hal-hal yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul atau Nabi-Nya. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya tidak wajib untuk diajarkan kepada umat manusia. Kemudian, isi dari kitab juga terbilang lebih lengkap. Tidak hanya itu, penjelasannya juga lebih rinci dalam bentuk sebuah buku. Isi dari suhuf umumnya adalah sebuah pujian yang ditujukan kepada Allah. Seperti zikir dan nasihat. Siapa yang menerima suhuf? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pengertian suhuf. Suhuf adalah wahyu dari Allah yang diterima oleh Rasul dan Nabi-Nya. Jumlah suhuf yang diterima oleh Nabi dan Rasul juga berbeda. Bahkan berdasarkan beberapa referensi, maka bisa diketahui bahwa hanya beberapa Nabi saja yang menerima suhuf ini. Beberapa nabi yang menerima wahyu di dalam suhuf, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang sudah diketahui, Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama kali menjadi seorang pemimpin di bumi ini. Allah kemudian memberikannya sebuah pemahaman mengenai alam semesta. Pemahaman tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nabi Adam alaihi salam menerima sebanyak 10 suhuf. 2. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang putra dari Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Musa alaihi salam juga merupakan nabi yang menerima kitab Taurat. Nabi Musa alaihi salam juga menerima sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa alaihi salam juga termasuk ke dalam salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular ketika sedang menghadapi Raja Fir'aun. Mukjizat lainnya adalah tongkat yang ia miliki, mampu membelah lautan. Hal ini juga membuat ia dan orang-orang beriman selamat dari pengejaran Raja Fir'aun. Beberapa orang berpendapat bahwa pembagian suhuf kepada Nabi Musa beracuan pada surat Al-Baqarah ayat 136, yang disebutkan bahwa, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan, hanya, kepadanya kami berserah diri. 3. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga termasuk nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim menerima sebanyak 30 suhuf. Akan tetapi, beberapa sumber menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim hanya menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim lahir di negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat yang musyrik dan kafir. Bahkan ayah dari Nabi Ibrahim juga seseorang yang membuat patung berhala yang terkemuka. Ayah dari Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa patung yang dibuatnya tersebut adalah Tuhannya. 4. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang kemudian diutus menjadi seorang nabi, setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Syits alaihi salam. Ia menerima sekitar 30 suhuf. Konon, Nabi Idris adalah Ahnuh atau Ukunuh. Beliau dipanggil Idris karena rajin belajar mengenai agama. Beliau adalah orang yang sangat pintar dan terkenal karena kesolehannya. 5. Nabi Syits alaihi salam. Disebutkan bahwa Nabi Syits alaihi salam adalah nabi yang menerima sekitar 50 suhuf. Akan tetapi, sumber lain juga mengatakan bahwa ia menerima sebanyak 60 suhuf.
Nabi Syits adalah anak dari Nabi Adam yang soleh. Ia diberi nama Syits yang bermakna hadiah. Selain soleh, beliau juga dengan Nabi Adam, atau ayahnya.